Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Satgas Ops Damai Kartens berhasil melakukan interogasi terhadap seorang pria bernama Wanggol Sobolim yang diduga kuat terlibat dalam 2 tindak pidana berat di Kabupaten Yahukimo, yakni penganiayaan terhadap Agustinus Lambi dan pembunuhan terhadap LA Jahari pada 2 Mei 2025 silam. Interogasi dipimpin langsung oleh Aibda Haryanto Sitompul. Wanggol Sobolim merupakan warga distrik Dekai, Yahukimo. Dalam pemeriksaannya, ia menyebut dirinya telah bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menamakan dirinya Batalion Sisibia sejak tahun 2022 dan merupakan pelaku utama dari 2 aksi kriminal yang menewaskan warga sipil. Dari hasil interogasi, diketahui pada 30 Januari 2025, Wanggol menjadi pelaku tunggal pembunuhan terhadap Lajahari di kawasan Jalan Gunung Yahukimo. Sedangkan pada tanggal 2 Mei 2025, ia bersama 2 rekannya, Ben Sobolim dan Kasim Bisilak, melakukan penyerangan terhadap Agustinus Lambi, sopir mobil pengangkut galon air di kawasan perumahan sosial Jalan Poros Lokpon, kilometer 4. Aksi ini didahului oleh konsumsi minuman keras, lalu dilanjutkan dengan pelemparan batu, penikaman korban, dan perampasan telepon genggam. Pelaku melarikan diri ke Kali Braza untuk bersembunyi. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Polisi Faisal Ramadhani, didampingi Wakaops Damai Kartens, Kombes Polisi Adar Masinaga mengatakan bahwa hasil integrasi ini merupakan bukti bahwa pendekatan hukum tetap menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas dan keadilan di Papua. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Polisi Yusuf Sutejo menambahkan bahwa keberhasilan ini harus disambut dengan dukungan masyarakat. Pada hari Sabtu, 26 Juli 2025, Satgas Operasi Damai Kartens telah mengamankan seseorang yang bernama Wanggol Sobolim, pelaku penganiayaan dan pembunuhan warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui keterlibatannya sebagai kelompok kriminal bersenjata Batalion Sisibia dan mengungkap 2 tindak kejahatan serius, yakni pembunuhan terhadap Lajari serta penyerangan terhadap pengantar galon isi ulang Agustinus Lambi. Proses interogasi menjadi titik awal pengungkapan lebih luas terhadap jaringan kekerasan di wilayah tersebut. Polri menegaskan bahwa kejahatan terhadap warga sipil tidak akan dibiarkan tanpa proses hukum. Aparat akan mendalami keterlibatan pelaku lain dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat Papua. Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan tidak ragu melaporkan informasi penting. Penegakan hukum akan terus menjadi panglima tertinggi demi terciptanya Papua yang aman dan damai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dengan adanya pengakuan terbuka dari Wanggol Sobolim dan proses hukum yang terus berjalan, Satgas Operasi Damai Kartens kembali menegaskan bahwa komitmen untuk melindungi masyarakat Papua dari aksi kekerasan tetap menjadi prioritas utama. Penegakan hukum akan terus dikedepankan untuk menciptakan wilayah yang aman dan kondusif di seluruh tanah Papua. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kreasi Bayangkari Nusantara 2025 disertai kemeriahan PUT Bayangkari daerah Sulawesi Selatan yang menampilkan produk UMKM lokal sebagai wujud cinta budaya dan dukungan ekonomi kreatif daerah. Berikut laporan reporter Polri TV Aisyah dan juru kamera Sugeng Priyatno. Ya, pemirsa Polri TV, Anda kembali bersama saya Aisyah dalam rangkaian kemeriahan kreasi Bayangkari Nusantara 2025. Nah, pemirsa, sekarang saya berada tepat langsung di salah satu booth yang diinisiasi oleh Bayangkari daerah Sulawesi Selatan dengan menghadirkan berbagai produk yang sangat menarik. Untuk mengetahui detailnya, saya akan berbincang langsung dengan Ketua dari Bayangkari daerah Sulawesi
Ibu boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah apa saja yang hadir dan disediakan dalam booth ini? Silakan. Untuk tahun ini kami dari booth Sulawesi Selatan menyediakan ada khasnya ini manto pare. Ini khas sekali. Ini yang banyak dicari orang. Ini berasal dari Kabupaten Parepare. Kemudian ini juga ada bakso Ati Raja, ikonnya Sulawesi Selatan. Bakso ini biasanya di Sulawesi Selatan terkenal dengan namanya nyuknyang karena ada seperti bakso gorengnya. Ini yang banyak sekali dicari oleh masyarakat di Jakarta. Kemudian yang nggak kalah terkenalnya kita punya minyak tawon. Ini minyak tawon yang bisa mengobati segala macam-macam pegel-pegel ini yang banyak dicari orang. Ini kita sudah menyiapkan beberapa kali pengiriman untuk ini. Dan sekarang juga ada dalam bentuk balsam. Kalau dulu hanya minyak gosok, sekarang sudah ada berbentuk balsamnya. Praktis sekali untuk dibawa kemana-mana. Kemudian yang nggak kalah penting, ini yang terbaru tahun ini. Ini namanya bahan sarita. Mungkin orang bilangnya kalau istilahnya batik ya, tapi batiknya Toraja. Ini ada kekhasannya, ukiran-ukiran dari Toraja. Seperti yang saya pakai. Ini ada rumah tongkonan. Motif-motif Toraja ini. Ini baru tahun ini ada. Ini baru diproduksi oleh Toraja sendiri. Nah, ini juga ada mukena motif khas Sulawesi Selatan dengan motif Masjid 99 Kubah. 99 juga luar biasa. Ini produksi dari Bayangkari sendiri. Bahannya enak, dingin, tidak cepat kusut. Kalau dibawa kemana-mana, simple, kecil, bisa dibawa kemana-mana untuk ibadah. Berapa Bu harganya untuk satu Berapa ini? buah Berapa mukena ini? Bu? Gimana? Ini ada 500. Oh, luar biasa. Karena ini juga motifnya motif apa? Tenun dari Sulawesi, tenun wajo. Ini. Kemudian, nah ini sarung bugis. Memang ciri khas dari Sulawesi Selatan dengan warna-warna yang cerah ceria. Secerah hari ini Nah, ya Bu ya. semua memang bugis itu warna-warnanya memang apa namanya terang-terang ya, terang-terang. Rata-rata seperti itu. Menggambarkan kebahagiaan Betul, para betul, penduduknya. betul. Ibu Izin, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya berbagai produk nih pemirsa yang dihadirkan oleh Bayangkari Sulsel pada bazar kali ini. Apa sih sebenarnya Bu harapan dan juga tentunya tujuan yang Ibu canangkan gitu untuk para Bayangkari, utamanya yang membina UMKM lokal ini? Sebenarnya Bayangkari kita tuh banyak kebisaannya ya, Mbak. Banyak kebisaannya, banyak apanya. Bakat-bakat yang memang belum bisa dikeluarkan, disalurkan ya. Dengan mungkin cara membuat kue atau membuat kreasi-kreasi dari kerajinan-kerajinan tangannya. Itu yang kita gali saat ini. Artinya Bayangkari itu memang punya kebiasaan yang lebih, yang itu yang kita harus keluarkan dari artinya Bayangkari selama ini mungkin malu ya, punya suatu kelebihan untuk bisa mengembangkan bakatnya malu. Tapi kalau kita ajak, ayo kita sama-sama bisa melahirkan karya-karya yang bagus. Artinya itu suatu yang memang menjadi bahagian bagi Bayangkari, kebanggaan bagi Bayangkari sendiri. Itu. Artinya momentum ini menandai bahwasannya Ibu mendukung penuh Betul, para Bayangkari betul, Sulsel betul. untuk menyalurkan Betul. berbagai potensinya, kemampuannya gitu betul. ya, sehingga dapat juga untuk mengembangkan UMKM Betul, lokal ya Bu ya, betul, betul. dan juga membantu kemandirian ekonomi bangsa Indonesia. Betul. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih, perbincangan Mbak. pada hari Terima ini, kasih. dan selamat kembali Iya. bertugas.
Dalam rangka mengimplementasikan konsep green polishing, Taruna Akpol Yon 58 dan 59 melakukan penanaman ratusan bibit mangrove pada Senin 28 Juli 2025. Inisiatif ini adalah bagian dari pengalaman nilai green polishing yang mendorong anggota Polri untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan sejak masih menjadi taruna. Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Ekowisata Angke Kapuk, Jakarta Utara. 10 taruna Akademi Kepolisian dan Ketua Senat Pasis Akpol melakukan aksi lingkungan dengan menanam ratusan bibit mangrove. Upaya untuk melestarikan lingkungan dan hijaukan bumi ini dipimpin langsung Kapolsek Metro Penjaringan, Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Agus Adiwijaya. Dengan mengusung tema Taruna Bayangkara Hijaukan Negeri Bakti Nyata untuk Bumi Pertiwi, kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-79. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk mengaplikasikan green polishing serta memperkuat pemahaman taruna tentang peran mangrove dalam menangkal abrasi dan menjaga kelestarian ekosistem pantai. Harapan dari kegiatan yang kami laksanakan ini adalah semoga kegiatan yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga kepada lingkungan sekitar, yaitu diharapkan dengan ditanamnya pohon mangrove yang kami tanam ini dapat mencegah abrasi yang terjadi di sekitaran sini. Pelajaran yang kami petik adalah sebagai seorang calon perwira polisi, kami bukan hanya mementingkan dengan keselamatan dan keamanan lingkungan, tapi kami juga diajarkan untuk mempedulikan tentang ke lingkungan sekitar, tentang kehijauan, reboisasi, dan lain-lain. Jadi tujuan kami menanam pohon mangrove ini semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga dapat menghijaukan kembali lingkungan sekitar. Kami melihat fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini di bumi pertiwi kita ini, yang dimana banyak sekali tantangan-tantangan, terutama di lingkungan, seperti abrasi pantai, yang mana apabila abrasi pantai ini tidak kita respon, tidak kita tanggulangi, maka akan berdampak luas bagi masyarakat dan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kami Taruna Akpol Angkatan 58 dan 59 berinisiatif untuk melakukan penanaman mangrove ini. Tidak lupa, dalam penanaman mangrove ini kami berkoordinasi kepada satuan polisi terkait di wilayah tersebut untuk membantu kami dalam penanaman mangrove itu sendiri. Dan juga kami dalam penanaman mangrove ini berharap agar penanaman mangrove ini dapat berdampak luas bagi masyarakat dan bangsa Indonesia ke depannya. Dalam sela-sela cuti kami ini, kami menyempatkan untuk menyalurkan peduli lingkungan kami dengan penanaman huntang mangrove ini. Jadi harapan kami di sini adalah agar berguna ke depannya untuk masyarakat dan untuk Indonesia sendiri. Terima kasih. Pulau air di kawasan Taman Ekowisata Angke Kapuk penuh lumpur sedalam 70 hingga 80 cm, namun kondisi tersebut tidak menurunkan antusiasme para taruna untuk melaksanakan penanaman bibit mangrove. Hal tersebut menandai komitmen dan bentuk kepedulian mereka terhadap upaya pelestarian lingkungan. Apa yang dilakukan oleh para taruna Akpol Yon 58 dan 59 ini menjadi contoh nyata keterlibatan aktif mereka dalam menjaga dan menghijaukan bumi. Melalui kegiatan ini menunjukkan bahwa institusi Polri tidak hanya menjalankan tugas untuk menjaga Kamtibmas, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem lingkungan di alam Indonesia. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Willy Amanda, Polri TV. Kegiatan penanaman 100 bibit mangrove di Angke Kapuk, Jakarta Utara pada Senin 28 Juli 2025 yang diinisiasi Taruna Akpol Yon 58 dan 59 menuai apresiasi dari Ketua Pengelola Taman Ekowisata Mangrove. Para taruna Akpol dinilai peduli terhadap isu-isu lingkungan dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan serta penghijauan bumi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Sebagai pengelola, saya menanggapi bahwa ini menjadi apresiasi sangat membanggakan ya, anak adik-adik kita masih menempuh pendidikan, mereka sudah berkontribusi untuk menghijaukan ataupun memelihara bumi ini dengan menanam mangrove di hutan mangrove Angke Kapuk ini. Harapan kami adalah sinergi ini terus terjalin ya, terutama dengan isu-isu lingkungan, itu memerlukan perangkat hukum ataupun penegak hukum yang benar-benar ya, sehingga lingkungan yang kita ataupun bumi yang kita pijak ini akan kedepannya lebih bagus untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi salah satu giatnya adalah menanam mangrove ini sangat bermanfaat ya, karena mangrove ini tadi sudah disebutkan bahwa penyerapan atau penyimpanan karbonnya 4 sampai 5 kali lipat, itu sangat bermanfaat terutama di kota-kota besar seperti Jakarta ini dengan polusi yang cukup tinggi, dengan kerusakan, mungkin di berita-berita sering lihat dengar ada abrasi, ada penurunan tanah di Jakarta, ada banjirop. Itu salah satu secara alami ya untuk bisa meredam musibah ataupun kerusakan tersebut bisa dengan cara menanam mangrove itu sendiri. Kepada Taruna Akpol saya apresiasi pengobatan setinggi-tingginya yang telah mempercayakan kepada tim kami untuk ditempatkan di sini sebagai salah satu proyek yang mereka untuk pelestarian lingkungan, terutama dengan menanam mangrove yang pada kesempatan ini sebagai mungkin di sela-sela cuti ya kesibukan mereka, dan untuk rangkaian acara memperingati Hari Bayangkara. Jadi semoga dengan penanaman ini bumi semakin baik dan anak cucu kita mendapatkan udara yang lebih baik, di lingkungan lebih baik, dan kedepannya mungkin saya mengharapkan sih ada kerjasama yang lebih real, lebih nyata terkait dengan lingkungan ini bersama kepolisian. Kemarin juga ada ketahanan pangan, kita menanam jagung dan ada penanaman kacang tanah. Itu sangat selama ini dengan kepolisian sangat baik, dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi dan ditingkatkan kualitas walaupun kuantitasnya. Terima kasih. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.